Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara. Kelas Statistika 2, kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai penelitian pada mata kuliah rancangan survei. Namun sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih lanjut, yuk kita kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Quinty Dehaura Brustepu. Saya dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Safrina dari kelompok 5. Di sini, topik utama yang akan kita bahas adalah mengenai penelitian, metode penelitian, kemudian ada jenis penelitian, hingga desain penelitian. Nah, untuk yang pertama, kita akan melihat apa sih definisi dari penelitian itu. Secara umum, penelitian adalah proses mengkaji, mempelajari, atau mendalami sebuah fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode yang terstruktur, empiris, dan bisa dipertanggungjawabkan untuk menemukan solusi atau informasi yang baru. Nah, menurut Soekardi nih, penelitian dapat diartikan sebagai cara pengamatan dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik itu discovery atau hasil temuan yang sudah ada, maupun invention atau hasil temuan penelitian yang baru dan didukung dengan fakta. Selanjutnya, mengenai metode penelitian. Pada dasarnya, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk menyusun atau mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selain metode penelitian, ada juga nih beberapa jenis penelitian yang mencakup metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, metode penelitian kombinasi, metode penelitian deskriptif, dan metode penelitian pengembangan. Yang pertama, yaitu metode penelitian kuantitatif. Metode ini berlandaskan pada filsafat positivisme, dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian. Analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Secara umum, metode kuantitatif terdiri atas metode survei dan metode eksperimen. Selanjutnya, metode penelitian kualitatif. Metode ini berlandaskan filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, dan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisa data bersifat induktif atau kualitatif, hingga hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi. Kemudian metode penelitian kombinasi. Metode ini merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme atau kombinasi positivisme dan post-positivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan, di mana peneliti bisa sebagai instrumen untuk pengukuran. Teknik pengumpulan data dapat menggunakan tes, kuesioner, dan gabungan analisis data bersifat deduktif dan induktif. Hasil penelitian kombinasi dapat berguna untuk generalisasi dan memahami makna. Selanjutnya, metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah prosedur penelitian atau pemecahan masalah yang diselidiki dengan gambaran subjek atau objek yang digunakan berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu metode penelitian pengembangan, di mana metode penelitian pengembangan atau lead bank atau sering juga disebut dengan istilah research and development merupakan jenis penelitian yang umumnya banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Secara umum, pengertian penelitian pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan memvalidasi produk. Nah, yang keempat ada desain penelitian. Apa sih desain penelitian itu? Jadi, pengertian desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian. Jadi, itu juga bisa kita katakan sebagai strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan setiap elemen penelitian dengan sistematis, sehingga dalam menganalisis dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien.
Dan menurut salah satu ahli, yaitu Umar, pada tahun 2007, dia mengatakan bahwa desain penelitian dapat diartikan sebagai suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antara variabel secara komprehensif, sedemikian rupa agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset. Rencana tersebut mencakup hal-hal yang akan dilakukan preset, mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai analisis akhir. Selanjutnya ada jenis desain penelitian. Jadi pemilihan jenis desain penelitian didasari oleh tujuan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat 4 jenis, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada desain penelitian eksperimental. Apa itu? Menurut Arifin pada tahun 2009, penelitian eksperimental dapat diartikan sebagai penelitian yang di dalamnya melibatkan manipulasi terhadap kondisi subjek yang diteliti, disertai upaya kontrol yang ketat terhadap faktor-faktor luar, serta melibatkan subjek pembanding atau metode ilmiah yang sistematis, yang dilakukan untuk membangun hubungan yang melibatkan fenomena sebab akibat. Terdapat 3 jenis desain penelitian eksperimental, yaitu yang pertama ada free eksperimental, yang kedua ada quasi eksperimental, dan yang ketiga ada true experimental research. Yang kedua ada desain penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antara variabel sosiologis maupun psikologis. Desain penelitian berkepanjangan atau longitudinal survey digunakan untuk memahami suatu isu secara berkelanjutan. Populasi yang digunakan dalam desain ini tidaklah banyak, adapun pengambilan data dilakukan secara berkala. Desain penelitian jenis ini dibedakan atas kajian kecenderungan atau trend studies, studi panel atau panel studies. Yang ketiga ada desain penelitian longitudinal, yaitu penelitian longitudinal merupakan penelitian yang menggunakan data dengan rentang waktu yang panjang. Jadi, penelitian longitudinal dapat pula dipahami sebagai perpanjangan penelitian survei yang bersifat periodik. Teknik pengumpulan data penelitian ini biasanya menggunakan kuesioner atau interview terstruktur. Desain penelitian studi kasus. Jadi, penyelidikan dari sebuah penelitian karena mengedepankan survei dan proses historis sebagai jalan untuk penjelasan yang bersifat sebab musabab atau kausalitas. Meskipun demikian, metode studi kasus hanya merupakan persiapan metode penelitian dan tidak dapat digunakan untuk menggambarkan atau menguji suatu masalah. Kriteria dengan penelitian studi kasus sangat berpengaruh terhadap suatu penelitian. Demikian juga penelitian studi kasus, kriteria kualitas desain penelitian berkaitan dengan validitas konstruk, validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan desain penelitian komparatif. Selanjutnya yaitu contoh desain penelitian. Yang pertama itu penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan atau manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Seperti contoh penelitian sebagai berikut, yaitu judul penelitiannya kita ambil mengeksplor fenomena kedisiplinan di SMP ITA Rasyad Kuala Kabupaten Langkat. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu ada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen sosial sering digunakan untuk menemukan aspek penyebab atau penyebab fenomena sosial. Seringkali desain eksperimental digunakan sebagai dasar untuk mengimplementasikan suatu program atau kebijakan. Misalnya, sebagai contoh sederhana dari penelitian eksperimental, yaitu peneliti ingin mengetahui efek
Efektivitas penggunaan sistem alarm rokok di ruang publik untuk mengurangi konsumsi rokok di tempat umum. Beberapa ruang publik dibangun menjadi rokok, yang lain dengan fitur yang sama tidak dilengkapi dengan alarm rokok. Eksperimen ini akan menunjukkan hasil seberapa efektif alarm rokok dapat mengurangi konsumsi rokok di tempat umum. Yang ketiga ada penelitian kuantitatif. Desain penelitian kuantitatif membuat proyek eksperimental lebih bebas. Maka, penelitian sosial umumnya menerapkan desain eksperimen untuk melakukan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bisa dipergunakan guna membandingkan kelompok yang diberlakukan sebagai subjek eksperimen dan kontrol. Misalnya, percobaan konsumsi vitamin C untuk meningkatkan daya tahan siswa. Beberapa subjek diminta untuk mengonsumsi vitamin C, yang lain tidak memiliki kelompok kontrol. Hasilnya adalah hasil percobaan. Yang keempat ada makalah. Dalam pembuatan makalah ilmiah juga ada yang namanya penerapan metode penelitian. Dengan metode penelitian yang bagus, maka makalah ilmiah pun juga bisa terwujud dengan kualitas yang tinggi. Berbicara mengenai metode penelitian makalah, sebenarnya dalam hal ini sama saja dengan metode yang digunakan pada karya ilmiah secara umum. Jadi, di dalamnya bisa menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Hanya saja mayoritas contoh makalah menggunakan metode kualitatif. Demikian presentase dari kami, kelompok 5, Lina dan Queen. Semoga apa yang telah ditampilkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.